bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah Mushola Al-Muhajirin Perumahan Palembang yang sama-sama kita muliakan Ustadz Wibawa Megah Putra, Sarjana Pendidikan, yang alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati para ustadz, ustazah, cendik-cendikia, tokoh agama, tokoh masyarakat komplek Palembang. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah henti-hentinya kita panjatkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah serta taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tentunya sebagai hamba Allah dan merupakan umat Nabi besar Muhammad SAW, marilah tak henti-hentinya kita menghaturkan salawat kekirim salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya akan tetap tercurahkan kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini, pada malam ini kita akan memperingati malam Nuzulul Quran yang seyogyanya. Malam ini merupakan biasa diperingati pada malam 17 Ramadan, dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan melaksanakan peringatan ini bersama-sama. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya selaku pembawa acara akan menyampaikan tujuan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh adik kita Muhammad Azizan Falah, dan dilanjutkan dengan sari tilawah yang akan disampaikan oleh adik kita Muhammad Adli Nazura, dan dilanjutkan dengan acara ketiga yaitu sambutan yang akan Sarjana Pendidikan Islam selaku Ketua Mushola Al-Muhajirin, dan acara yang keempat yaitu acara inti, yaitu acara ceramah agama yang nanti akan dibawakan oleh yang terhormat Ustadz Wibawa Megah Putra, Sarjana Pendidikan, dan dilanjutkan dengan doa penutup. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara kita pada malam hari ini dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Ummul Kitab. Ala hadiniyah wa amali sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga dengan dibacakan Ummul Kitab tadi maka acara kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin serta adik-adik sekalian, kami mohon kesediaannya untuk duduk secara tertib karena acara berikutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh adik kita Muhammad Azizan Falah beserta sari tilawah yang akan disampaikan oleh adik kita Muhammad Adli Nazura. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi adalah pembacaan kitab suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh adik kita Muhammad Azizan Fala dan Sari Tilawah Muhammad Adli Nazura. Semoga baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah yang telah kita laksanakan, terutama ibadah puasa. Alhamdulillah sudah kurang lebih 22 hari kita melaksanakan ibadah puasa dan diberi kesehatan, kekuatan dan keimanan. Dan malam ini kita akan melaksanakan peringatan Nuzulul Quran. Artinya kita perlu bersyukur atas semua itu. Salam serta salam sama tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua akan dapat bersama beliau di kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustaz Mega Putra, dan yang kami hormati Ketua Lingkungan kita Pak Mahmud beserta jajarannya, Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan Tarawih Majlis Sholat Majlis, alhamdulillah yang sudah hadir pada malam hari ini memenuhi undangan kami. Pertama kami mengucapkan terima kasih Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, sehingga acara ini dapat terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan apa yang dilantunkan tadi oleh anak-anak kita,
mungkin nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Ustadz Wibowo Mega bahwasanya Al-Quran itu ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ya, nuzul Quran. Kalau malam Lailatul Qadar itu katanya tanggal 21, 23 dan sebagainya, ganjil gitu ya. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Ustadz apakah benar seperti itu dan apa sebenarnya kemuliaan dari kita mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Karena kalau di dalam hadis sampaikan bahwasanya orang akan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ini seperti saja kurang lebih. Artinya kita ini diwajibkan untuk belajar membaca Al-Quran. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu disampaikan bahwasanya ada hadis lain mengatakan bahwa tutul lahimu dari buayan sampai liang lahat, seperti itu ya. Artinya kita tidak ada batasan untuk belajar Al-Quran. Jadi Bapak Ibu jangan malu-malu Bapak Ibu ya, kita belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah di musola kita ini untuk anak-anak kita itu ada TPA Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita yang belum masuk TPA silakan masuk TPA. Jadi promosi gitu ya. Jadi silakan masuk TPA. Itu ada tiap hari dari Senin sampai hari Jumat ya. Ada TPA yang dibina oleh Ustazah Rina ya dan ustazah yang lain. Kemudian ada lagi Bapak Ibu pengajian ibu-ibu itu dilaksanakan sore hari Bapak Ibu ya. Jadi ibu-ibu yang belum ikut silakan ikut pengajian ibu-ibu di sore jam 2 setiap hari Sabtu yang dibina oleh Ustazah Main Masito ya, Ustazah Masito. Jadi ikutilah Bapak Ibu. Karena ibu-ibu ya, ibu-ibu silakan ikut karena itu akan bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan selanjutnya juga bahwasanya untuk bapak-bapak ada juga pengajiannya ya. Itu malam Ahad dan malam Selasa. Silakan. Jadi kita sama-sama. Karena apa? Kemuliaan Al-Quran itu akan kita dapatkan setelah kita mempelajari, mengajarkan, mentadaburi dan sebagainya. Ketika di akhirat nanti akan mendapat syafaat dari yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu. Jadi ayo kita sama-sama belajar Al-Quran. Jangan malu-malu. Jadi alhamdulillah kita guru-guru kita sudah ada, jadi manfaat kelak apa yang sudah ada. Karena terus terang Bapak Ibu, bahkan kalau nak belajar tuh ada kita kemana-mana nyari guru, tapi alhamdulillah gurunya sudah datang, manfaat kelak itu. Mungkin saja Bapak Ibu, terima kasih. Dan sekali lagi untuk Ustaz, kami beri waktu seluas-luasnya untuk menyampaikan apalah manfaat atau faedah dari nuzul Quran dan kita baca Al-Quran dan sebagainya. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Musholah Al-Muhajirin yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Edi Sution. Kepada Bapak Edi Sution kami ucapkan terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tiba acara kita di acara inti, yaitu acara ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Wibawa Megah Putra Sarjana Pendidikan. Pada yang terhormat Ustadz Wibawa Megah Putra kami persilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bersyukur tiada henti kepada Allah, kemudian bersalawat atas kali besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Muhajirin, Mushola Al-Muhajirin, dan siapapun yang berjuang untuk mushola ini, mulai dari membangunnya sampai memakmurkannya,
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya, melapangkan rezekinya, memudahkan urusannya, dijadikan keturunannya keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga jika beliau telah tiada, semoga apa yang ada dalam kebaikan masjid ini, musola ini, semoga menjadi amal baik dan amal jariahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para orang tua kami, bapak ibu yang hadir pada hari ini yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak sehat pak? Sehat, dan ngopi goreng apa beriko. Ibu-ibu sehat bu? Ibu-ibu ini lapak yang lamun, benar. Nah, bubuk lamun tak baca ustaz, nak lebaran, baju belum terbeli, hordeng belum terganti, duit tak nyekel. Kadang-kadang nak tidur saya melihat budak-budak, ya nah kau 3 ikok belum beli baju, belum beli baju kamu. Ya Allah, semoga pulang dari sini Allah lapangkan rezeki kita. Amin. Yang susah Allah mudahkan. Amin. Yang sulit Allah mudahkan. Yang hutang Allah lunaskan. Amin. Ya Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung ini adalah malam Ramadan, karena setiap jam 3 kita mesti bangun, maka insya Allah hari ini tidak banyak yang kami sampaikan. Bapak Ibu, hanya 3 poin Bapak Ibu, 3 poin yang ingin kami sampaikan. Lebih dari 3 poin tegur Pak ya? Lebih dari 3 poin tegur. Kenapa mesti dikasih poin Ustaz? Karena saya ini tipe yang ceramah tidak bisa sarung sini, tidak bisa. Yang ceramah saya Pak itu cuma bisa kasih poin. Supaya apa? Supaya aku lemak ngapalnya, Bapak Ibu lemak ingetnya. Ya? Kalau kita ikut ceramah sama-sama nyebrang sini nyebrang situ, aku susah ngapalnya, ibu susah ingetnya. Maka 3 poin. Poin yang pertama, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Rajab menyebutkan, kata Imam Ibnu Rajab, apapun dan siapapun yang hidupnya berkaitan dengan Al-Qur'an, maka mesti hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Bapak Ibu? Contohlah, ada satu malam itu biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa sebagaimana yang sering kita lalui setiap malamnya. Tapi malam itu menjadi malam istimewa. Kenapa? Karena di malam itu Allah turunkan Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang beribadah pada malam itu, kemudian Allah terima ibadahnya, dan Allah catat sebagai orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia sama saja beribadah sebagai 1000 bulan. Karena dulu di zaman Nabi Bapak, Nabi pernah cerita, kata Nabi, ada orang Bani Israel, usianya 80 tahun kata Nabi. Dia tidak pernah bermaksiat, pagi jihad fisabilillah, malam dia qiyamul lail. Pagi jihad, malam tahajud, pagi jihad, malam tahajud. Maka sahabat yang mendengarkan itu menangis Bapak, menangis Ibu. Kenapa? Karena mereka takut sekali usia mereka tidak sampai dengan 80 tahun, atau mereka mengira bahwa mereka baru bergabung bersama Nabi, maka mesti amal ibadah mereka sedikit. Maka dengan melihat itu, Nabi SAW mengatakan, khairum min alfi syahr. Tenang kata Nabi, ada satu malam, kalau kalian bisa dapat malam itu, beribadah kalian, ibadah kalian diterima, maka sama saja kalian beribadah 1000 bulan. 1000 bulan dibagi 12, kalau aku baru menghitung beberapa menit yang lalu, itu sekitar 80 sampai 83 tahun. Jadi benar prediksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 1 bulan Bapak, bulan itu biasa-biasa saja, sebagaimana bulan yang bisa kita lewati. Ada bulan Safar, Rajab dan lain sebagainya. Tapi bulan itu menjadi istimewa. Kenapa? Karena di dalam bulan itu Allah turunkan Al-Quran, yaitu bulan apa Bapak? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada seorang laki-laki biasa-biasa saja, manusia biasa, tetapi Allah jadikan dia mulia dan istimewa di hadapan Allah karena diturunkannya Al-Quran kepada beliau. Siapa beliau?
Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat itu biasa-biasa saja, sebagaimana jutaan miliaran malaikat lainnya. Tapi malaikat itu menjadi istimewa dan mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah suruh malaikat itu mengantarkan Al-Quran. Siapa? Yaitu malaikat Jibril alaihis salam. Maka siapapun di antara kita, bapak, ibu, yang pengen hidupnya mulia, istimewa di hadapan Allah, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, jadikan Al-Quran sebagai bacaan kita, jadikan Al-Quran sebagai ruhnya rumah tangga kita. Maka mesti kita akan jadi mulia dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Tinggal berapa lagi bapak ibu? Tinggal dulu. Puji ibu-ibu, cepat ya alhamdulillah ibu kami ini. Dua lagi bu. Yang kedua adalah dalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah kata Allah, kitab yang tidak ada keraguannya, Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa mesti orang yang bertakwa bapak? Karena sesungguhnya orang yang bertakwa adalah orang yang akan mengimani Al-Quran sepenuhnya. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Orang bertakwa itu kata para ulama disifatkan dengan dia akan taat dan patuh dengan apa yang Allah perintahkan, dan dia akan menjauhi meninggalkan apa yang Allah larang. Maka ketika Allah suruh kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka orang bertakwa akan menerima seutuhnya Al-Quran itu tanpa meragukan sedikit pun. Karena kalau kita ragu bapak, sedikit ragu, maka tidak sempurna keimanan kita. Dikit kita ragu. Atau kita mengatakan, tidak cocok dengan ayat ini, tidak sesuai dengan ayat ini, maka tak sempurna keimanan kita. Ayat yang sering jadi konflik itu bapak, yaitu surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah wanita itu 2, 3 atau 4. Bapak, Islam pinternya. Pesan aku disampaikan juga. Ayat ini sering jadi konflik bapak. Ibu-ibu boleh tidak menerima poligami. Artinya ngomong sama laki kita di sarong, bayar rumah bayar kadang sarong, gaji pas-pasan, kakak dan apa lagi, mudung raloyo. Nah itu cara lembut. Kalau ada cara kasarnya Ustaz Ado, kapan lagi datang? Nah, poligami lah, ya. Anak ayam kecapi makan kerok, belum mati belum jeruk. Kalau kakak adalah sarong, jangan galau begini dulu. Ibu boleh sampaikan kepada suami, kak jangan lihat budak-budak, sayangi budak-budak. Kalau kakak baca aji alim gak boleh lah. Makanya gini aku ngasih saran dengan aku, kalau Abi nak mau bini lagi paling tidak kayunya baca aji alim. Karena aku jadi ngimam pak, ngimam bini aku. Ya Allah kayu kelah, bini ku jangan baca aji alim. Kayu lain, tapi jangan baca aji ya. Kayunya biasa, jangan kayunya lagi dengan apa lagi. Bapak ibu boleh sampaikan kepada suami keberatannya, tapi tidak boleh katakan bahwa tidak cocok dengan surat An-Nisa ayat 3. Tidak sesuai dengan surat An-Nisa ayat 3. Tidak boleh. Kenapa? Ragu saja kita sedikit saja dengan Al-Quran, maka tak sempurnalah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rukun iman itu ibu-ibu ada 6. Rukun iman ada 6. Di antara 6 itu ada yang disebut dengan beriman kepada kita Allah, yaitu Al-Quran. Maka kalau kita sudah beriman kepada Al-Quran, percaya dengan Al-Quran, baik kita terima, tidak baik kita terima. Kenapa? Karena sudah kita beriman kepada Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadikan Al-Quran
sebagai pedoman hidup kita. Kalau Al-Quran sudah jadi pedoman hidup kita, Bapak, Ibu, maka segala apapun kesusahan, kesulitan, tantangan hidup kita, susah, senang, gembira, sedih, maka kembalikan semuanya kepada Al-Quran. Kembalikan kepada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita nih wong Islam harus bisa baca Quran. Aku kadang-kadang sedih Bapak Ibu. Aku ngajar ngaji dari budak kecil sampai wong tua. Ceramah kemana-mana. Ini bukan promosi, kasih tahu kalau ada dulu nak kawin, baca diku. Damai Bapak Ibu. Kemana-mana ceramah Bapak Ibu. Sedihnya memang sekarang. Ngapa Ustaz sedih? Sedihnya itu Bapak nyakit hati. Ngapa Ustaz? Karena banyak zaman sekarang budak-budak umur 50 tahun belum bisa baca Quran. Budak. Gak baca gigi habis. Kamu lah ubahkan. Budak-budak Bapak umur 50 tahun belum bisa baca Quran. Yang belum bisa baca Quran ini jangan melok ketawa. Ini dah mau ketawa melok ketawa. Mau senyum melok senyum. Ngapa Ustaz? Yang tak bisa baca Quran itu berpikir, renungkan. Ngapa? Karena semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ayo Ustaz, singgung aku tak balik-balik. Bapak Ibu, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika mas'ula. Setiap apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang ada di dalam hatimu, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kalau kita tidak bisa baca Quran. Waktu mati, Ustaz kita mati-mati ya Allah. Tidak kata yang itu. Kita ni kadang sering berdoa minta panjang umur, dikabul ke sama Allah. Ada yang minta ya Allah panjang ke umur aku. Aku tidak muluk-muluk ya Allah, minta-minta 5 ekor anak aku ni. Kapan dia wisuda, tamat kuliah, aku masih hidup, dikabul oleh Allah. Anaknya wisuda, anaknya tamat kuliah, dia masih itu doa lagi. Ya Allah, anak aku lah wisuda, aku minta tak muluk-muluk ya Allah. Minta supaya waktu dia nikah galau-galau aku masih hidup. Dikabul ke sama Allah. Bersanding dia belok anaknya. Dipucuk laminan. Dikabul oleh Allah. Kemudian anaknya kawin ya Allah, anakku lah kawin kalau 5. Aku minta ya Allah, aku tidak banyak-banyak minta aku. Aku minta semoga kalau aku panjang umur, panjanglah umur aku supaya aku bisa melihat cucu-cucu aku. Ya? Aku ya Allah sedih kadang melihat gua punya cucu, aku belum punya cucu. Kalau anakku sudah, kalau aku dikasih panjang umur ya Allah, senang hatiku bisa lihat cucu. Dikabul oleh Allah, dia punya banyak cucu. Masih hidup. Minta lagi ya Allah, aku minta banyak-banyak sekali nih, ya Allah. Aku minta supaya cucu-cucu aku kawin, aku masih hidup. Panjang minta lagi ya. Ya Bapak Ibu, dikabul oleh Allah. Tapi Bapak Ibu harus tahu, hidup di dunia tidak lama-lama tidak maju tuh, tidak maju tuh. Kata Nabi, amalu ummati baina sitin was sab'in. Umur umatku itu udah lewat dari 60 sampai 70. Ada yang lebih dari situ 80, 90 ada. Tapi wa aqalluhum man yajuzu zalik. Ada, cuman sedikit. Kebanyakan yang mati di 1, 5, 2, 5, 3. Nah yang 40 enggak siap-siap lah. Iya. Bukan aku lupa nih, kasih siap. Siap-siap kan lebih bagus. Ya Pak. 51, 52, 53, 54 sampai 60. Meninggal. Bapak, ya? Hidup di dunia lama-lama udah maju go. Makin tua makin banyak penyakit. Umur 40. Ngomong enggak ada penyakit diabetes, darah tinggi, rematik. Aku yang umur 28 nih Bapak. Kapan makan daging sedikit sakit ini ya. Hujan sakit, ujiannya pelakunya habis. Ya? Sekarang nih Bapak, kenapa? Karena kita banyak makan dentis. Zaman dulu tuh makan lalapan, hijau-hijau kalau jauh dari penyakit. Kita ini instan kalau sahur, ibu-ibu masamin
Romi. Habis itu lagi ya Allah deh, makan bisa inilah yang ngadu inilah kak. Ya, Bapak Ibu, jangan tuh kita panjang umur sakit. Maka Bapak Ibu memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak enak panjang-panjang umur 90, 80, 100. Pak ngomonglah umur kita 90, 95, buka pintu gitu rumah. Ngapus tiga lo kontak nakati uang lagi, uji malaikat uang mati kalau dengan kamu. Ya, tidak lama aja tuh Bapak. Nah kita ini bakal mati, tidak ganti yang hidup, semua mati. Ketika mati itu semua akan ditanya. Termasuk ngapo kita tidak baca Quran tadi, ditanya. Oi, ngapo kau tidak baca Quran? Jawab. Iya, baik. Jawab, lempang ya. Umpama saya lagi. Jawab. Oi, malaikat, 1000 malaikat. Aku ya Allah, 1000 ya Allah, aku gawe. Ngurus anak. Ya Allah, sama Allah, tak baca Quran. Balik malam terus. Pagi kali bangunan, malam ngojek. Malas, mulai belajar Quran dengan Ustaz Doni. Apa mulai kan? Uji Allah lagi. Berapa umur kau mati? Lupa belum. Kalau ditulis di buku Yasin itu 65. Udah kan? Uji Allah 65 tahun kau hidup di dunia. Ngapain aja? Sampai kau udah baca Quran 60 tahun. Setahun itu 360 hari Bapak. Dikali ke dengan 65. Lah berapa hari yang kita lewati? Huruf hijaiyah itu tidak banyak. Bapak 29 sampai 30 alif sampai iya. Kapan baris di pojok A di bawah I, doma U, A, I, U, double an, in, un, selesai. Ya, bengak lah kita bengak sekomplek ini kita yang paling bengak. Misalnya. Ya, hafal tuh huruf hijaiyah itu sehari siko ibu. Sehari siko Bapak. Kapan masa alif. Bapaknya yang lagi ngelas. Alif. Sehari selesai. Besoknya bro. Bapak. 30 hari selesai. Tinggal nyatu tuh siko Sadoni lah selesai aku 36. Aku nak belajar yang ikut pun. Insyaallah bisa. Ngapa kita tidak bisa? Kalau kita semua kena penyakit yang namanya penyungkan ini sama obat lo. Siko nak dikeraskan. Punya bini malah suruh, punya laki malah suruh. Aku lihat kak, orang tak kurang lagu kali ngaji dalam kalau Sadoni. Macam itu. Ya Bapak, nak digerakkan supaya punya tekad, punya niat. Kita ni kalau tekadnya kuat, niatnya kuat, aman insyaallah Bapak. Segala apapun susah yang menghalangi, kalau niatnya kuat, tekadnya kuat, insyaallah aman. Udah. Contoh, ibu-ibu nak lebaran, beli baju lebaran, nak dibeli ke PTC mahal kalau, nak beli ke PTS itu beda kate. Anak 5 dikasih 500.000. Mana cukup? Dia Bapak, Bu baju celana muda aku sih kau 125. Tanya Ustaz Doni juga masih jual kain muda. Ya, mahal. Laju ke mana? Laju ke pasar ngambil. Bapak jangan ngira ke pasar 16 rumah, bukan main Pak. Ya Allah, panas pedang kau. Puasa bulo. Jangan kena berjalan. Yenggol pantat ya sahabat. Sepelempang anak berkumpul di pasar 16. Benar tak Bapak Ibu? Ya Allah, copet banyak, maling atau. Tapi ibu-ibu masih banyak sama. Ya, bukan main salahnya. Sedikit buko. Lemak juga buka misalnya buka bisa asal. Ya, adonnya bu pempek panggang lupa megarian. Kalau dulu harga 2.000, kalau sekarang 3,5 mungkin. Nah, samping pempek panggang itu atau es-puter. Lemak juga 10.000 sekarang. Kalau dulu 7.000 lah, kayak. Buka lah situ. Ya Allah, tahan kita pasang 16 Pak. Supaya pengen lebah. Supaya tidak dikata uang. Kita ini kan takut kalau dikata uang. Apalagi si kontek.
Datanglah, assalamualaikum yuk, ngapa tak lebaran? Oh itu lah, risau kita. Ya, malu kita, tapi kita tidak malu kalau tidak bisa baca Quran. Ya bapak, jangan nyelingi pak. Kapan baca Yasin pak? Oh, uang baru halaman 23, diolah 80. Ah hebatnya bapak ini hafalan. Kok tak sama baca? Rupanya tak baca Quran. Ustaz, cak mana Ustaz kami tak baca Quran? Belajar pak. Belajar. Supaya apa? Supaya kapan Allah ngajak ada jawaban. Ya, kalau kita tidak belajar sama sekali bingung. Kapan ditanya Allah tak kata jawabannya. Tapi kalau kita belajar ada jawabannya. Ngapa kau dah baca Quran? Ya Allah, aku dipalak jadi kaki jadi kepala, hafal tuh wijaya. Tapi masih tidak bisa juga. Tapi aku pernah belajar ya Allah. Nggak pernah belajarnya itulah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak pernah belajar, bingung kita jawab. Maka semua akan diminta bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk anak-anak kita ibu, anak-anak kita bapak. Kadang aku heran bapak, kita ini terlalu bangga lihat anak kita bisa nyanyi. Ya, kapan ada acara rambutan, misalnya aku mau kawinan di komplek, anak kita nyanyi, oh pakai lo pendek, pakai sepatu tinggi, udah betino, oh joget senang bapaknya. Anakku, tapi tidak baca ngaji, tidak baca ngaji. Kapan kita nih pak semangatnya sekolah anak les bahasa Inggris, les matematika, les ini. Dia lulusan kuliah, lulusan bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, senang hati kita bangga. Tapi dia tidak bisa baca Quran. Aku jangan makanan. Lanjut apa nih? Lanjut ya. Ayo kamu lemah atau sama kamu lagi kan? Iya. Bapak, semua akan diminta bertanggungjawaban, termasuk anak-anak kita yang tidak bisa baca Quran. Akan ditanya, kalau kita suruh dia baca Quran, kita ada jawaban. Ya Allah, aku suruh dia baca Quran. Aku suruh dia les baca Quran. Aku suruh masuk ke TKTPA. Tapi kalau kita tidak pernah, cuek-cuek baik, ya. Bukan banyak Allah yang nanya, tapi anak kita akan menuntut kita di akhirat. Kenapa? Karena kita tidak mengajarkan anak kita baca Quran. Ustaz, macam mana nak ngajar sini aku beda baca? Masuk ke TKTPA, hari apa? Aku tua. Nah, Senin sampai Jumat 5 hari. Berapa sebulan Pak? Berapa sebulan? 20.000 ya. 25.000 rokok surya berapa bungkus sekarang? Sehari 2 bungkus, bukan bungkus. La haula wala quwwata illa billah. Yang 25.000 ini kadang nunggak belum. 7 bulan. Ibu-ibu jangan kilo guru ngaji itu makan angin. Makan nasi juga sambut kayak gitu. Bayar Bu tepat waktu. Kadang kita nih la haula wala quwwata illa billah nak lebaran, oh bukan main. Ya status di WA tadi. Masa ini, masa rendah, masa ketupat dapat THR lagi dari kantor 2 kali. Terus sprint pantai. Kakak kolam di posting. Hari ini enggak lebaran tahun ini yang simpel-simpel aja. Posting di media di WA tadi baju lebaran, couple. Semua aku sama kamu. Bukan main penuh status WA tiap hari yang guru ngaji maka ya Allah bu kata guru ngaji 7 bulan ini nak berkah nak minta anak habis Quran 7 bulan enggak bapak guru kami itu ngajar ke bapak kalau kita baik-baiklah supaya berkah. Kadang yang dikasih guru itu dikit pak, dikit tapi berkah. Ya bapak, dikit tapi berkah. Kalau lagi kita soal rajin ngasih guru, kapan nak lebaran kita kasih, tidak perlu banyak beras 5 kilo misalnya ya pak.
bonus loyang yang 35.000 dah kemarin buat ewe kasih. Nah, ustazah, kami dapat kasih apa ustazah? Nah, ya. Nah, kapan ustazah dapat kirim ke aku? Ya, Pak. Berkah. Yang ustazah tadi apa ngajarin pun dengan sepenuh hati. Ini nunggak 7 bulan. Ayo, ini nunggak 7 bulan. Double pula. Ya, Bapak Ibu, maka mesti Bapak anak kita itu disuruh ngaji. Ya, dia umur 7 tahun tidak kalah ngaji, suruh dia ngaji. Keras sih Bapak anak, suruh. Ibu-ibu suruh anak-anak ngaji usia 7 tahun. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis sholat. Suruh anakmu sholat, suruh anakmu ngaji. Wa abna'u sab'in. Waktu dia usia 7 tahun. Usia 7 tahun suruh. Kapan tidak kalah suruh. Boleh tidak Ustaz digepok muda, tak kalah ngaji, tak kalah sholat? Boleh. Dalam Islam boleh. Dalam masalah urusan Allah, urusan sholat, urusan ibadah, boleh anak kita digepok kalau dia malas ibadah. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi SAW. Beliau melanjutkan dalam hadis tersebut mengatakan, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul mereka ketika mereka usia 10 tahun. 7 suruh 10 pukul. 7 suruh 10 pukul. Tidak apa-apa. Zaman kami dulu masih kecil Pak, kami tinggal di Mata Merah. Mata Merah itu banyak kebun laos. Tahu ya? Kalau kita orang kota lengkuas. Nah, kalau di sana itu laos. Laos itu batangnya panjang. Pecah rotan tak ada batang laos pun jadi. Ya, kapan malas begawi bedepak. Malas ngaji bedepak. Oh, bentol panjang Pak. Bapak kami dulu begawi di Pusri, kontraktor, dikasih sepeda ontel sama Pusri. Kapan sepeda unto? Kalau tahu ontel, sepeda unto. Sepeda unto, kapan malas ngaji atau balik amal grade tidak ngaji, sepeda itulah diuntal sama kita. Sepeda anak hati gitu yang diuntal itu. Sekeras itu Bapak. Supaya apa? Supaya anaknya bisa ngaji. Tidak apa-apa, gepuk, tidak apa-apa. Jangan ada yang lapor ke saya, kita sambut. Terbuang dulu. Tapi gepuknya berlebihan itu masih dipegang, digantung, tidak boleh. Kalau gepuknya dari pinggang ke bawah, digepuk apa, tidak apa-apa. Supaya anakku segan dengan kita. Iya Bapak? Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua akan diminta bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak bisa ngaji atau anak kita yang tidak bisa ngaji, istri kita yang tidak bisa ngaji, semua akan diminta persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa? 2. Terakhir. Terakhir hujan. Terakhir Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an. Apa? Syafaat. Syafaat. Apa yang maksud dengan syafaat? Maka disebutkan dalam Al-Qur'an wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr, yaitu syaf'i wal watr. Syaf'i artinya adalah genap, watr artinya adalah ganjil. Bapak Ibu, genap dan ganjil. Maka syafaat kata para ulama artinya adalah genap. Kenapa disebut genap? Karena kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, walaqad ji'tumuna firara. Kau datang ke dunia dalam keadaan sendiri. Maka kau pun akan balik lagi ke akhirat dalam keadaan sendiri. Kita kalau datang ke kampung wong yang belum pernah kita datangi dan wong tidak kata yang kenal dengan kita, maka apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Yang kita rasakan adalah takut, cemas, Bapak, ngeri, risau. Iya Bapak, kenapa? Karena kita datang ke satu kampung yang tidak ada orang tahu dengan kita, kita pun tak tahu orang itu. Atau ke kampung yang gelap gulita. Ya, di Palembang banyak begal kan? Di mana-mana banyak begal, risau.
maka risaunya itu akan hilang, takutnya itu akan hilang, kengerian itu akan hilang manakala ada orang yang menemani kita. Ketika ada orang yang menemani kita itu, maka posisi kita tidak lagi ganjil, tapi posisi kita dalam keadaan genap. Sebegitulah para ulama mengumpamakan syafaat. Maka kita datang kepada Allah dalam keadaan sendiri. Termasuk di hari kiamat nanti Bapak, kita dalam keadaan sendiri. Jangan berharap kita dengan kawan kita. Jangan berharap kita dengan tetangga kita. Ustaz, aku punya tetangga bukan main, aku baik dengan dia. Kapan nak buku kami kasih celimpungan, lasan, model-modelan, kami kasih. Baik kami Ustaz, bertahun-tahun kami hidup di komplek, tidak pernah lupa. Cuma anak kami lah kami berbalah. Kami tidak pernah lupa. Masya Allah, Ustaz, apakah mereka bisa nanti menolong? Tak bisa. Tidak bisa. Semua sendiri-sendiri. Jangan ke tetangga, jangan ke sahabat, kawan gawe, orang tua pun tak kenal dengan kita pada hari ini. Disebutkan di dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sa'u yudri. Disebutkan dalam Al-Quran pada hari itu Bapak, semua tidak ada yang saling kita punya saudara, 5 saudara kita dekat galau, ya, akur galau. Pada hari itu bertemu kita di hari kiamat, berlima hari itu kita dekat-dekatan, tapi kita tidak saling kenal. Ya, siapa lagi? Wa ummi wa abi, ibu dan bapak kita, bukan main ibu bapak kita baik dengan kita Bapak. Jangankan orang mau menyakiti kita, sedari kecil bayi saja ada nyamuk yang menempel di pipi kita saja Bapak, orang tua kita tak ridho, saking sayangnya orang tua kita dengan kita. Tapi pada hari itu pun mereka tidak kenal dengan kita. Wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani, jauh-jauh dulur, jauh-jauh kawan, jauh-jauh kawan pegawai, tidak kata yang kenal. Sampai anak-anak kita pun tidak mengenali kita. Bukan main kita palak jadi kaki jadi palak, keringet sampai kulit dari duit untuk anak tadi. Tapi pada hari itu pun mereka tidak mengenali kita. Kenapa? Karena pada hari itu mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Makanya jangan berharap kalau ada dalam. Ya, jangan berharap ada uang dalam. Ngurus KTP ada uang dalam, aman. Urusan dengan proses sako kamu ada uang dalam, aman. Ya. Tapi hari itu tak ada orang dalam. Jangan harap ada uang dalam. Berdepak ada, ya Allah, malaikat aku nih boleh kasih telurnya RT. Uji malaikat kau telur RT, telur lu ala bonyok di dalam. Ya, semua akan sendiri-sendiri. Maka sendiri-sendiri ini apa yang kita butuhkan? Syafaat. Salah satu syafaat yaitu syafaatnya Al-Quran. Kita baca Quran, susah kita baca. Man qara harfan min kitabillah, siapa yang baca Quran 1 huruf saja dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 pahala. Alif lam mim. Alif lam mim. 3 huruf maka kita akan mendapatkan 30 pahala. Semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita baca. Maka mulai dari sekarang Bapak, Ibu, ya, males tuh boleh, tapi bagi ke wong. Jangan di WA, males niat gitu. Maka yang belum bisa ngaji, berpikirlah dari sekarang. Ibu-ibu bukan main lemak di dalam komplek ini dalam musola, ya. Bukan main lemaknya, zaman sekarang bukan main lemaknya ngaji Bapak, ya. Ibu-ibu kadang dari jam 1 nyanyi, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah ditinggalkan, sebab itu kewajiban. Ibu-ibu nyanyi dari jam 1 habis setengah 3. Itulah ibu beritulah. Ngapain itu nyanyi, undang ibu-ibu yang di rumah-rumah, yang datang yang tua-tua. Gadis zaman tahun 80 ngaji. Yang muda mana? Yang muda saya ikut TikTok. Ya, update status,
Di mana laki update status, mana yang berdua update status, itulah kami. Yang tua-tua yang mati lah datang masjid lah, haula wala quwata illa billah. Mulai dari sekarang berpikir, nah semua akan diminta bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dikit ini menjadi terkenang di dalam hati, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku paling males Pak ceramah panjang-panjang, cuma beda ingat umi dah. Balik itu lah yang apa masih mabok, yang males sholat masih males sholat ya. Dikit tapi dikenang, dikit tapi ya Pak, ada terus lupa belum mati lancang. Kemudian bagus tidak aku apa yang dikit kan insya Allah bisa dibawa balik kemudian diamalkan dalam kehidupan. Jangan kita mau usah-usah mikir. Umur 40 berhatilah. Tidak Bapak, kata Nabi kata para ulama usia 40 itu sudah warning. Warning. Kalau kita nak lihat waktu bagus di usia 40 lah. Kapan usia 40 dia bagus berarti bagus panjang. Iya Bapak? Kalau di usia 40 mabuk masih mabuk, nyabu masih mabuk. Sudah, beres lah itu sepanjang. Maka yang usia 40 ini 38, 39, 40 ini berpikirlah baik-baiklah supaya akan panjang selamanya. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita panjang umur, amin. Dilapangkan rezekinya dan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ya Allah, hari ini kami mengangkatkan kedua belah tangan kami ya Allah, meminta kepadamu Antal Ghaffar yang Tawwabur Rahim, Engkau yang Maha mengampuni dosa kami. Engkau pula yang menerima taubat kami ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa di masa muda kami dan dosa di masa tua kami. Ampuni dosa kami yang meninggalkan sholat sekian lama padahal kami tahu sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab di hadapanmu. Ampuni dosa kami yang meninggalkan puasa sekian lama padahal kami tahu puasa adalah amalan istimewa di hadapanmu. Ampunilah dosa kami yang telah meninggalkan Al-Quran sekian lama ya Allah, padahal kami tahu Al-Quran adalah pedoman kami. Allahumma ya Allah, ampuni pula dosa istri kami, suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, adik-beradik kami, kedua orang tua kami, baik yang masih hidup atau telah meninggalkan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, di bulan Ramadan ini ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, terimalah semua amal baik kami ya Allah. Puasa kami, sholat kami, baca Al-Quran kami, semua kau terima ya Allah. Kami tahu Ramadan akan datang setiap tahunnya, tapi kami tak tahu apakah di Ramadan yang akan datang kami masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini ya Allah atau tidak. Kami tak tahu ya Allah, maka terimalah semua amal kebaikan kami. Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kami ya Allah. Jadikan Ramadan terbaik bagi kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, sehatkan badan kami, lapangkan rezeki kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Turunkan rezeki kami, deraskan sebagaimana derasnya hujan ya Allah. Lancarkan rezeki kami, jadikan rezeki kami yang halal dan thayyiban ya Allah, yang berkah ya Allah, yang mendatangkan kebaikan untuk anak istri kami ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang telah disampaikan oleh Yang Terhormat Ustadz di bawah Doktor Sarjana Pendidikan. Subhanallah, Masya Allah, sangat semangat, sangat terkumpul kita. Semoga dengan diberikan tausiah ceramah tadi, kita dapat membuka hati, kita merendahkan diri, kita membuka hati kita, dimudahkan oleh Allah untuk kita untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Apabila kita pernah mendengar ketika rumah kita dilantunkan Al-Quran, maka insya Allah rumah kita akan selalu terjaga. Baiti Jannati dengan selalu dilantunkan Al-Quran, maka insya Allah hidup kita akan dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya
Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung melalui malaikat Jibril dan merupakan pedoman kita bagi umat muslim, umat Islam, umat akhir zaman. Semoga dengan tausiah tadi kita dapat mengambil hikmah serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan semoga ke depan kita akan menjadi insan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Wibawa Megah Putra yang telah menyampaikan ceramahnya dan telah menutup acara kita pada malam hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Nuzulul Quran pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila di sana sini ada kesalahan, saya mohon maaf kepada yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.